Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Zakia Akila, selaku moderator kelompok 7 kelas I Sejarah Aliran Psikologi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Nur Mazaya Putri, yang kedua Nur Nitasari, yang ketiga Nur Latifah Zakia Akila, saya sendiri, dan yang keempat Nur Rajmadani Anugrah Salman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai alur terbentuknya psikologi sebagai ilmu. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mempersilahkan rekan saya untuk membawakan materi yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan mengenai psikologi pada masa Yunani kuno. Pemikiran yang berhubungan tentang psikologi yang memuat tentang hubungan antara jiwa dan raga, persepsi, kebahagiaan, dan kesadaran itu sebenarnya sudah lama dibahas oleh para filsuf dan pemuka agama. Nah, walaupun pada zaman Yunani kuno, pemikiran tentang psikologi ini belum terlalu dibahas secara mendalam, akan tetapi pada zaman inilah awal mula pemikiran-pemikiran tentang ilmiah itu sudah mulai dikembangkan. Nah, pada zaman Yunani kuno ini setidaknya tuh ada 3 pemikiran yang menjadi wacana yang sangat serius pada zaman Yunani kuno ini. Yang pertama ada metafisika, epistemologi, dan moralitas. Nah, metafisika ini tuh adalah merupakan wacana yang mencari tahu apa itu sebenarnya realitas dan substansi apa sih yang sebenarnya mendasari dari realitas tersebut. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah wacana yang mencari tahu sumber dari pengetahuan, yang dimana pengetahuan dimaksud itu adalah pengetahuan yang valid. Maksudnya yang dimana sumber dari pengetahuan yang ingin dicari itu adalah sumber yang valid. Yang ketiga adalah moralitas. Nah, moralitas ini adalah wacana yang mencari tahu atau menganggap mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai para tokoh filsuf yang dimana pemikirannya itu sangat berpengaruh terhadap ilmu psikologi. Baik, tokoh yang pertama adalah Thales. Jadi Thales ini mempunyai pandangan terhadap jiwa, bahwa jiwa ini tuh meliputi alam semesta, dan jiwa itu dapat menggerakkan suatu benda, dan bahkan dia juga berpendapat bahwa bahwa sebuah magnet ini tuh pun memiliki jiwa, karena dia dapat menggerakkan besi yang ada di sekitarnya. Nah, tokoh selanjutnya yang berpengaruh terhadap ilmu psikologi ialah Heraklitus. Dia berpendapat bahwa jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang kering, sedangkan jiwa yang tidak sehat itu adalah jiwa yang basah, dan jiwa yang secara keseluruhannya basah akan menghadirkan yang namanya kematian. Nah, sedangkan jiwa yang lembab adalah merupakan jiwa yang normal. Tokoh selanjutnya ialah Empedocles. Empedocles berpendapat bahwa jiwa akan sehat jika jiwa tersebut itu terdapat keseimbangan antara 4 elemen, yaitu api, udara, tanah, dan air. Nah, tokoh selanjutnya adalah Parmenides. Jadi Parmenides ini berpendapat bahwa realitas yang sesungguhnya itu adalah bersifat abadi. Dia tidak akan berubah, dan eksistensinya itu seperti tidak akan pernah bisa untuk dipahami oleh indera. Nah, tokoh selanjutnya adalah Pythagoras. Pythagoras ini berpendapat bahwa di dunia ini tuh dipenuhi oleh jiwa. Nah, jiwa itu tidak akan pernah mati, dan jiwa itu dapat berpindah-pindah tempat.
Nah, tokoh selanjutnya adalah Hippocrates. Jadi Hippocrates ini berpendapat bahwa ada 4 elemen yang berhubungan dengan cairan yang ada dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah darah yang berhubungan dengan elemen udara, empedu kuning yang berhubungan dengan elemen api, empedu hitam yang berhubungan dengan tanah, dan lendir yang berhubungan dengan elemen air. Selanjutnya adalah pemikiran pada kaum sofis. Jadi kaum sofis ini ada salah satu tokoh yang terkenal, yaitu adalah Protagoras. Nah, pandangan Protagoras ini itu berhubungan dengan psikologi. Nah, adapun pandangan beliau adalah yang pertama adalah beliau menjelaskan bahwa kebenaran itu tergantung pada persepsi dan realitas tiap-tiap manusia. Nah, yang dimana persepsi ini itu berbeda sesuai dengan pengalaman pada masing tiap-tiap manusia. Nah, selanjutnya adalah Socrates. Nah, Socrates ini berpendapat bahwa untuk mendapatkan yang namanya kesejahteraan fisik maupun jiwa, maka kita perlu yang namanya keutamaan. Dan untuk memperoleh yang namanya keutamaan ini, diperlukan pengetahuan untuk memahami atau untuk mengenali diri sendiri. Nah, tokoh selanjutnya adalah Plato. Nah, Plato sendiri ini memiliki ajaran, yaitu namanya adalah ID. Kemudian dia juga memiliki pandangan terhadap jiwa. Nah, ID ini merupakan suatu ajaran yang objektif, yang dimana dia itu berdiri sendiri dan permanen. Namun, untuk mengetahui ID ini, kita hanya bisa menggunakan pemikiran yang rasional yang didukung oleh data-data, aturan, dan logika, yang dimana rasio itu merupakan salah satu fungsi dari jiwa. Nah, adapun pemikiran Plato terhadap jiwa adalah dia berpendapat bahwa jiwa itu dipengaruhi dia berpendapat bahwa jiwa dan raga itu berbeda. Nah, kalau raga itu dipandang sebagai non material atau sesuatu yang tidak dapat dilihat ataupun disentuh, nah sedangkan raga itu bersifat material. Dia berpendapat bahwa raga itu bersifat material, yang dimana dia dapat disentuh atau dia didapat dirasakan oleh indera manusia. Nah, tokoh selanjutnya adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mendefinisikan jiwa itu dengan sangat luas. Ia beranggap bahwa jiwa itu memberikan kehidupan kepada makhluk hidup, bahkan kepada binatang maupun tumbuhan. Nah, Aristoteles ini berpendapat bahwa setidaknya itu ada tiga jenis jiwa yang bersifat hierarki. Yang pertama adalah vegetatif atau nutritive soul, yang dimana jiwa ini merupakan jiwa yang memiliki hierarki yang paling rendah, dan ini biasanya terdapat pada tumbuhan. Yang kedua adalah sensitive soul, yang dimana ini terdapat pada binatang. Nah, yang kenapa bisa terdapat pada binatang? Karena binatang itu juga dapat merasakan atau dapat mengalami yang namanya perasaan sedih maupun senang, serta dapat berimajinasi juga. Nah, yang terakhir adalah irrational soul. Nah, jiwa rasional ini adalah merupakan jiwa yang hierarki yang paling tertinggi, dan ini terdapat pada manusia. Nah, kenapa ini terdapat pada manusia? Karena manusia itu memiliki kemampuan kognisi, seperti melakukan analisis, membandingkan, dan lain-lain. Baik, setidaknya itu adalah beberapa penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran serta tokoh-tokoh filsuf yang berpengaruh terhadap ilmu psikologi pada masa Yunani kuno. Selanjutnya saya akan membahas pokok pembahasan yang kedua,
yaitu tentang psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8. Yang pertama bagian A, sejarah Helenistik. Sebelum memasuki abad pertengahan, telah terjadi perang Peloponnesian yang berujung menyerahnya Athena Yunani kepada Kekaisaran Ekonomian pada tahun 323 sebelum Masehi dan dipimpin oleh Alexander Agung. Alexander Agung meninggal dunia, dan momen itu seringkali dijadikan awal pada masa Helenistik. Pada masa ini, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Saat itu, Kekaisaran Romawi memberikan kontribusi yang minimal terhadap ilmu pengetahuan termasuk psikologi. Pada masa Helenistik juga muncul beberapa pemikiran para ahli. Di antaranya yang pertama, skeptisme yang didirikan oleh Pyrrho pada tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi. Secara umum, skeptisme adalah ketidakpercayaan seseorang tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Yang kedua, sinisme yang didirikan oleh Aristoteles pada tahun 445 sampai 365 sebelum Masehi. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntunan akan kehidupan. Yang ketiga, Epicureanism dan Stoicism. Epicureanism didirikan oleh Epicurus pada tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi. Ia mempercayai bahwa manusia terbentuk dari atom yang bergerak secara dinamis, hingga membuat manusia dapat bertindak bebas. Stoicism didirikan oleh Zeno pada tahun 333 sampai 264 sebelum Masehi. Ia meyakini bahwa nalar merupakan otoritas yang tinggi dan alam semesta diatur oleh aturan yang dapat dipahami. Bagian B, psikologi pada Kekaisaran Romawi. Pada masa Kekaisaran Romawi, mereka lebih tertarik pada teknologi administrasi dan dipengaruhi oleh doktrin gereja yang menguasai kekaisaran. Kekaisaran Romawi berlangsung kurang lebih 500 tahun dan dipimpin oleh Julius Caesar. Dan ada pun istilah yang dinamakan sebagai Neoplatonisme, di mana aliran ini meneruskan ide-ide Plato. Neoplatonisme lebih menekankan pada aliran yang pertama Philo pada tahun 25 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Yang kedua Galen pada tahun 130 sampai 200 Masehi. Yang ketiga Plotinus pada tahun 205 sampai 270 Masehi. Yang keempat Saint Augustine pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Bagian C, masa kegelapan atau Dark Ages, dimulai pada tahun 476 Masehi sampai 1453 Masehi. Pada masa ini disebut dengan zaman kegelapan. Abad pertengahan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama awal abad pertengahan yang ditandai oleh mulainya menurun ilmu pengetahuan. Yang kedua pertengahan abad yang ditandai dengan munculnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga akhir abad ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan. Itulah pembahasan mengenai psikologi pada masa abad Helenistik sampai abad ke-8. Selanjutnya materi berikutnya. Psikologi pada masa pertengahan dunia Islam. Di awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang dikenal sebagai masa kegelapan. Pada saat Eropa Barat dilanda dengan masa kegelapan, pada saat itu peradaban Islam justru mengalami kemajuan. Pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-14, tradisi keilmuan yang awalnya dikembangkan oleh filsuf Yunani, kini dilanjutkan oleh pemikir-pemikir Muslim. Berikut, kami akan memaparkan tokoh-tokoh yang berkontribusi pada masa ini. Tokoh yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi ini memiliki pemikiran terkait dengan kesedihan, yaitu mengenai terapi mengatasi kesedihan. Menurutnya, kesedihan merupakan sesuatu yang berasal dari luar diri kita, dan kesedihan muncul karena kitalah yang membawa kesedihan tersebut ke dalam diri kita. Tokoh yang kedua ada Ar-Razi. Ar-Razi memiliki pandangan bahwa terdapat hubungan erat antara jiwa dan tubuh. Baginya, tanggapan positif dari seorang dokter dapat mempengaruhi motivasi pasien untuk sembuh. Beliau meyakini sensasi indrawi dapat melatar belakangi proses mental, dan emosi yang berlebihan dapat mempengaruhi aspek fisik. Tokoh selanjutnya adalah Al-Farabi. Mengenai jiwa, Al-Farabi berpandangan bahwa manusia merupakan binatang rasional dan bersifat imaterial.
Beliau juga berpandangan bahwa setelah tubuh diciptakan, barulah jiwa diciptakan. Kemudian keduanya menyatu secara kebetulan. Ini berarti ketika tubuh hancur, jiwa tidak dengan sendirinya hancur. Dikatakan jiwa bersifat abadi, sedangkan jasad bersifat sebaliknya. Selanjutnya ada tokoh Al-Baghi. Al-Baghi inilah yang pertama kali membedakan antara psikosis dengan neurosis dan pioneer pengobatan psikosomatis. Badri mengatakan Al-Baghi juga menuliskan tentang terapi perilaku dan kognitif yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan neurosis. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina menganggap jiwa merupakan substansi yang mandiri dan terpisah dari raga. Ia juga menganggap raga adalah sesuatu yang penting bagi kemandirian jiwa, karena raga adalah instrumen bagi jiwa. Beliau juga berpendapat bahwa jiwa bersifat abadi meski raga sudah tiada. Kemudian ada Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai mengatakan bahwa jiwa itu bukanlah fisik dan juga bukan bagian tubuh, tetapi jiwa adalah sesuatu yang berbeda dengan fisik, baik dari segi substansinya, hukum, ciri-ciri maupun tingkah lakunya. Jiwa dianggapnya lebih mulia daripada tubuh. Manusia menurut Ibnu Miskawai adalah hasil emanasi dari Tuhan. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali menganggap bahwa tubuh berkaitan dengan kol, dan dalam bukunya Bidayatul Hidayah mengatakan bahwa pencerahan itu ada awal dan ada akhirnya yang terjadi ketika awal sudah selesai. Selanjutnya ada Umar Ar-Razi. Umar Ar-Razi membagi 8 tipe kepribadian, yaitu sanguinis, flegmatis, melankolis, klorik, sanguinis kolerik, sanguinis melankolis, flegmatis kolerik, dan flegmatis melankolis. Selanjutnya ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mengatakan jiwa manusia terdiri dari 5 fakultas, yaitu nutritif, sensitif, imaginatif, rasional, dan appetitif. Selanjutnya, saya akan membahas pokok pembahasan yang keempat, yaitu masa Renaissance di Eropa hingga Wundt berhasil mendirikan psikologi sebagai ilmu. Dimulai dengan masa Renaissance, pada saat setelah terjadinya masa kegelapan, Eropa kemudian memasuki masa Renaissance, di mana masa ini berawal dari Italia kemudian menyebar ke negara Eropa lainnya. Masa Renaissance ini berlangsung selama dari tahun 1450 sampai dengan 1600, yang ditandai dengan kepercayaan yang tinggi terhadap potensi kemampuan manusia dalam memecahkan masalah kehidupan. Munculnya Renaissance ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni yang pertama faktor internal yang berpengaruh terhadap Renaissance antara lain adanya kritik terhadap hegemoni gereja, krisis ekonomi akibat peperangan, penjelajahan Marco Polo dan Columbus, serta penemuan mesin cetak. Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain yang kontribusi peradaban Islam yang memang sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan. Menurut ide pemikiran dari Francesco Petrarch bahwa manusia mempunyai hak untuk mengatur sendiri kehidupannya dan lebih memilih penjelasan alamiah dari penjelasan teologi. Selain tokoh Petrarch, juga terdapat tokoh pencetus Renaissance, di antaranya yang pertama ada Giovanni Pico. Pico menyampaikan pandangan bahwa manusia bersifat unik dan memiliki kebebasan untuk bertindak, tidak seperti malaikat atau binatang. Yang kedua, Desiderius Erasmus. Erasmus menentang salibat dan pandangan gereja bahwa apapun yang dilakukan manusia tidak akan mencapai kesempurnaan. Manusia harus memiliki kehendak kebebasan. Yang ketiga, Martin Luther. Luther mengatakan apapun yang terjadi itu merupakan kehendak dari Tuhan. Selanjutnya, tokoh masa Renaissance yang pemikirannya berhubungan dengan psikologi yakni Johann Louis Vives. Tokoh ini dijadikan sebagai pusat perhatian mengenai pendidikan dan psikologi, khususnya mengenai emosi, memori, dan belajar. Selepas masa Renaissance, yaitu ada abad ke-16 sampai abad ke-19, muncul 2 aliran. Yang pertama, aliran empirisme, mengatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman. Adapun tokoh diantaranya yang pertama Francis Bacon yang mempopulerkan metode ilmiah yang lebih menekankan pada pengembangan teori melalui eksperimen dan pengamatan terhadap data-data empiris, bukan melalui logika. Yang kedua ada John Locke yang memberikan pemikiran mengenai sumber pengetahuan tentang sensasi dan refleksi, ide sederhana dan ide kompleks, dan kualitas primer dan sekunder. Yang ketiga ada Thomas Hobbes yang memiliki keyakinan bahwa manusia seperti hanya alam semesta dikendalikan oleh kekuatan eksternal dan bisa dijelaskan dengan menggunakan hukum-hukum mekanis. Yang keempat ada David Hume yang mengatakan bahwa nalar bukanlah landasan kuat untuk menjalani kehidupan. Baginya nalar merupakan budak dari nafsu.
Yang kedua, aliran rasionalisme. Rasionalisme pemikiran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pikiran atau rasio. Adapun tokoh diantaranya yang pertama Rene Descartes, yang pemikirannya dikenal mengenai filsafat kebenaran dan pikiran yang berhubungan dengan psikologi atau relasi jiwa dan raga, innate idea, reflective behavior, serta penjelasan mengenai fungsi psikologis. Yang kedua ada Baruch Spinoza, yang pandangan pemikirannya mengenai cara yang benar untuk mendirikan bangunan pengetahuan ilmiah, yakni dengan berangkat dari premis yang tidak diragukan kemudian menyimpulkan konsekuensinya menggunakan logika. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm von Leibniz, yang pemikirannya mengatakan tidak ada pikiran kita yang tidak berasal dari penginderaan kecuali pikiran itu sendiri. Selanjutnya, tokoh yang mendirikan awal mulanya muncul psikologi sebagai ilmu yaitu Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt lahir di Neckarau, Baden pada tanggal 16 Agustus 1832 dari seorang pendeta Lutheran. Kehidupan keluarga dan tahun sekolah orang tuanya tidak diketahui, tetapi diyakini bahwa ia menghadiri sekolah tata bahasa di kota tetangga Mannheim dan diangkat menjadi warga negara kehormatan pada tahun 1907. Adapun beberapa pendapat dari Wundt. Yang pertama, Wundt berpendapat sebagai kesadaran subject matter, di mana Wundt mendefinisikan pengalaman kesadaran ini sebagai pengalaman batin. Ini merupakan fenomena segera nyata yang membentuk pengalaman, bukan di belakang atau di luarnya. Dalam hal ini, Wundt memposisikan dirinya sebagai seorang empiris radikal, supaya psikologi itu sendiri sepenuhnya dan eksklusif ditentukan oleh predikatnya, yang hanya dapat diperoleh dari pengamatan internal secara langsung. Yang kedua, Wundt juga mencoba memberi penjelasan mengenai persepsi dan apresiasi, di mana persepsi ini merujuk pada indrawi. Persepsi ini dipandang sebagai proses yang sifatnya pasif, dipengaruhi oleh stimuli fisik, anatomi, dan pengalaman masa lalu. Sedangkan apresiasi ini merupakan proses dari elemen kesadaran sehingga menjadi suatu kesadaran yang penuh. Apresiasi ini berhubungan dengan perhatian atau atensi. Yang terakhir, selain itu, Wundt juga menganggap penting Volcker Psychology, di mana peran ini menganggap penting bahasa dalam memahami proses mental. Wundt menyebutkan ada 3 tahapan proses dalam komunikasi verbal, yaitu yang pertama, pembicara menetapkan ide, yang kedua, pembicara memilih kata dan struktur kalimat untuk mengungkapkan ide, dan yang terakhir, pendengar menangkap ide yang disampaikan pembicara sesuai dengan kalimat dan struktur yang disampaikan. Itulah pembahasan saya terkait dengan materi yang keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu. Nah, di sini tuh ada 4 tokoh. Yang pertama ada Franz Brentano, Karl Stumpf, Oswald Kopp, dan yang terakhir adalah Hermann Ebbinghaus. Jadi, tokoh yang pertama adalah Franz Brentano. Nah, dalam pandangan beliau, dia tuh beranggapan bahwa psikologi itu bukan hanya tentang berbicara tentang fenomena fisik, tetapi ada juga yang namanya fenomena mental. Nah, apa sih ya karakteristik yang membedakan kedua fenomena ini? Nah, kalau untuk fenomena mental itu selalu dipersepsikan dalam kesatuan, sedangkan fenomena mental itu lebih mengarah kepada objek tertentu. Nah, berbeda dengan fenomena fisik. Nah, yang dimana fenomena fisik ini hanya bisa diamati secara indrawi dan diapresiasi berdasarkan indrawi manusia. Nah, tokoh yang kedua adalah Karl Stumpf. Jadi, beliau ini sependapat dengan Wundt, yang dimana untuk menganalisis pengalaman menjadi elemen lebih kecil sehingga membuatnya tuh seperti tidak alamiah lagi. Nah, Stumpf ini dia lebih menyukai pengalaman yang apa adanya sebagai pengalaman yang lebih kayak syarat yang memiliki makna bagi setiap orang yang mengalaminya. Nah, bagi Stumpf sendiri dia sangat menyukai musik dan itu berpengaruh pada teori yang dikembangkannya. Menurutnya, dalam menggali informasi tentang pengalaman, dia tidak akan menghasilkan penelitian yang berwibawa jika dia tidak secara profesional dalam meneliti pengalaman tersebut. Tokoh selanjutnya adalah Oswald Kopp, yang dimana metode eksperimen yang beliau gunakan
itu adalah systematic experimental introspection. Nah, di mana dalam mengerjakan tugas yang kompleks itu, katanya itu harus melaporkan proses kognitif yang dijalaninya. Nah, dia itu memiliki pandangan yang berbeda dengan metode Won yang hanya berfokus pada kesadaran yang dialami oleh setiap subjek, dan tapi dia itu menolak penelitian ingatan terhadap pengalaman yang sudah dalam. Nah, tokoh yang terakhir adalah Hermann Ebbinghaus. Jadi Ebbinghaus ini saya pendapat juga dengan Won dalam hal subjek materi psikologi, tetapi tidak dalam metode penelitian. Yang dimana Ebbinghaus ini mengatakan bahwa fungsi psikologis itu lebih tinggi sebenarnya. Lebih tinggi dalam hal ingatan dan proses belajarnya pun tuh lebih diteliti menggunakan metode eksperimen. Nah, baik, itulah penjelasan saya mengenai pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu dan beberapa nama-nama tokoh serta beberapa nama-nama serta pemikiran-pemikiran tokoh tersebut. Itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.